akan membahas mengenai otokritik terhadap buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini adalah buku yang bestseller, apalagi di New York Times. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca dan setidaknya mengetahui tentang buku ini. Untuk pertama kali buku ini ditulis oleh seseorang yang bernama Mark Manson gitu. Nah, kebanyakan di dalam buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat itu Mark Manson mengambil salah satu contoh dari, ada yang dari biografi, ada yang dari cerita-cerita kayak, kemudian itu dijadikan dirumuskan sebagai suatu kesimpulan ataupun ya ada yang bersifat hipotesis lah gitu. Dengan adanya dalil-dalil dari pengalaman seseorang gitu. Nah, jadi di bab pertama misalkan jangan berusaha, ya, dia mengambil sebuah kisah dari seorang penulis juga namanya Charles Bukowski. Charles Bukowski itu kan adalah orang yang pemabuk, pemain wanita, dan ya kesehariannya seperti itulah. Termasuk dia juga orang yang suka dengan narkoba. Di batu nisannya Bukowski kan juga tertulis jangan berusaha. Nah, di dalam buku itu dikisahkan bahwa ketika dia berulang kali memberikan tulisannya kepada redaktur, tidak pernah diterima gitu. Akhirnya selang beberapa puluh tahun barulah ada orang yang tertarik dengan tulisan-tulisannya, dan kemudian akhirnya dia menjadi terkenal, cerita seperti itu ya dalam bab pertama itu. Nah, jadi dia mengambil sebuah kesimpulan dari satu example, dari salah satu example. Nah, kritik saya bahwa pengalaman itu tidaklah menjadi sebuah pengetahuan yang sifatnya konkret atau valid dan berlaku gitu. Jadi hanya berlaku, pengalaman itu hanya berlaku dalam kondisi tertentu, tidak berlaku terhadap realitas-realitas yang lain. Nah, maksudnya begini, misalkan saya punya pengalaman otentik duduk di sebuah kafe, gitu, duduk di sebuah kafe. Taruhlah kita kasih nama kafe itu Kafe Demokrasi misalnya, ya. Nah, orang lain si B, ketika ia duduk di kafe tersebut, tentunya dia punya kesan tersendiri, dia punya pengalaman yang berbeda dengan saya gitu, atau ada kemungkinan pengalamannya itu berbeda dengan saya gitu, ataupun kesan yang didapatkan sana itu berbeda, ada kemungkinan berbeda dengan yang saya dapatkan. Jadi setiap pengalaman otentik seseorang itu tidak selalu sama. Jadi potensinya untuk berbeda itu sangatlah besar. Termasuk dengan kisah Charles Bukowski. Dia kisahnya seperti itu, nggak berusaha, kemudian tiba-tiba datang orang yang tertarik dengan tulisannya, lalu kan di singkat cerita di situ dia menjadi orang yang terkenal dan sukses gitu. Nah, jadi ya itu hanya dari satu example gitu. Pengalaman orang lain cobalah seperti itu gitu. Tentu tidak akan mendapatkan hasil yang sama, itu tentu agak berbeda lah ceritanya gitu, ataupun punya potensi untuk berbeda. Jadi di Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini misalkan juga kita temukan sebuah epistemologi yang diambil dari Alan Watts, seorang filsuf, yaitu tentang hukum kebalikan. Misalkan ketika Anda berpikir di depan cermin bahwa Anda tidak cantik lagi, Anda tidak ganteng lagi, ada penetapan negatif itu hasilnya adalah positif, sedangkan penetapan positif itu hasilnya negatif. Ketika Anda berpikir di depan cermin Anda tidak cantik lagi, hukum kebalikannya bahwa Anda sedang cantik gitu.
Tapi ketika Anda berpikir bahwa Anda cantik di depan cermin, cantik sekali saya, atau ganteng sekali saya ketika melihat sebuah cermin, nah itu sebenarnya Anda sedang menunjukkan bahwa Anda tidak cantik lagi gitu. Jadi ada hukum kebalikan di situ. Nah, saya kira juga hal ini tidak berlaku pada setiap kejadian atau setiap realitas dan pengalaman otentik seseorang gitu. Ya bagaimana mungkin ketika kita melihat sebuah cermin, lalu kita katakan bahwa diri kita cantik, tiba-tiba kita tidak cantik lagi gitu kan. Nah, saya tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Mark Manson itu adalah kecantikan itu tidak perlu atau yang hal yang bersifat fisikal itu tidak perlu dibesarkan dengan cara diucapkan gitu ya. Tidak perlu dengan cara kita umumkan kepada khalayak bahwa kita ini cantik gitu. Tapi biarlah khalayak yang menilai, biarlah publik yang menilai gitu. Termasuk dengan apa kita baik atau tidak baik gitu, atau jahat. Biarlah publik yang menilai. Nah, tapi hal itu tidak berlaku dalam setiap kejadian gitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hegel bahwa ide itu mungkin benar hari ini tapi belum tentu benar untuk besok gitu. Artinya bahwa kehidupan itu berjalan secara dinamis dan sifatnya berjalan secara dialektis gitu. Saya barangkali punya ide hari ini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mark Manson bahwa dikatakan jangan berusaha. Saya sepakat hari ini, tapi kemudian besok saya melihat seseorang yang sangat tekun dan sangat sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Kemudian saya berpikir bahwa saya mesti menjadi seperti dia, dalam artian kesungguhannya, bukan menjadi seperti dia dalam kategori ingin menyerupai dia, bukan. Nah, artinya ide itu sifatnya ya dinamis gitu. Hal yang kita mungkin pikirkan benar hari ini belum tentu benar untuk besok gitu, ya kan? Karena itu dalam setiap rencana pasti ada yang namanya kekurangan-kekurangan gitu ya. Kekurangan-kekurangan. Karena apa? Karena hal yang esok itu tidak akan terrealisasi secara maksimal gitu. Pasti ada kekurangan. Misalkan Anda ingin rapat jam 3, akhirnya jam 4 gitu karena menunggu, atau Anda ingin pergi ke sini jam segini tepat waktu, mana tahu ada kendala ya, akhirnya terlambat. Nah, dari situ aja contohnya, misalkan bahwa ketika Anda lagi ingin pergi ke suatu tempat, ada orang yang benar-benar tepat waktu dan ada orang yang tidak tepat waktu. Dari pengalaman dan karakteristik seseorang saya sudah berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana mungkin dari salah satu contoh ini bisa kemudian menjadi tolak ukur untuk menghakimi berbagai pengalaman otentik seseorang yang lain gitu. Kemudian dia misalkan juga ambil contoh dari kisah seorang Buddha, ya, Siddhartha Buddha Gautama, yang mengalami pengalaman otentik yang cukup menyedihkan, mengharukan, karena ia memilih untuk katakanlah menjadi orang yang miskin yang lontang-lantung keluar dari istana, kemudian ia mencari makna dalam kehidupan gitu. Jadi itu yang diambilnya gitu sebagai salah satu contoh gitu. Misalkan ketika rasa sakit, kenapa rasa sakit itu muncul? Ya karena kita memikirkannya gitu. Dan kemudian kepedihan, kita dilahirkan untuk melawan rasa sakit gitu.
teman-teman mungkin ada menemukan redaksi seperti itu di dalam buku tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya kan rasa sakit itu adalah pengalaman batiniah gitu. Ada sesuatu yang paradoks atau bertolak belakang dengan intensi seorang manusia gitu. Akhirnya rasa sakit itu muncul, termasuk dengan adanya ekspektasi. Karena dalam psikologi itu manusia sering mempersepsikan atau menteorikan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan persepsinya gitu. Dan ketika itu berbelok dari apa yang ia pikirkan, ada apa yang dari ia persepsikan, apa yang ia harapkan, maka rasa kecewa akan muncul, termasuk dengan rasa sakit gitu. Nah, kenapa sih dia tidak ambil misalkan pengalaman dari Friedrich Wilhelm Nietzsche gitu? Bagaimana ia kemudian menjadi seorang yang gila di akhir hayatnya? Kan itu adalah seorang pemikir besar gitu. Dari seorang pemikir besar seperti Nietzsche ini, bagaimana kepedihan dan sporadisnya dalam segi bercinta. Jadi kira-kira seperti ini, pacarnya itu mau ia nikahi, dia ingin nikah dengan Nietzsche asalkan ada teman dari pacarnya ini. Nietzsche harus mengizinkan dia juga nikah dengan orang tua, artinya ada orang ketiga di situ gitu. Ya kan, itu kan ada sebuah kisah yang cukup sporadis gitu. Nah, saya kira itu juga bisa menjadi hal yang bisa ditarik ikhtisar di dalamnya gitu, untuk tentang rasa sakit dan lain-lain. Jadi di dalam buku tersebut saya kira kurang yang namanya perbandingan gitu. Yang benar itu kan ketika ia tahan banding gitu. Jadi coba dia ambil dari berbagai pengalaman-pengalaman seseorang atau biografi seseorang, kemudian itu dijadikan sebagai dalil pembanding untuk merumuskan suatu hipotesis gitu, atau hipotesa. Karena ketika itu dalil yang diambilnya banyak, maka kemudian hal itu kemungkinannya sangat ataupun cukup kuat jadinya gitu. Tapi kalau hanya ada katakanlah satu referensi, tidak ada pembandingnya, tentu ya bagaimana kita akan mempercayai hanya satu hal tersebut gitu. Sedangkan di dalam pengalaman otentik orang lain juga belum tentu demikian gitu. Jadi kritik saya terhadap buku ini adalah bagaimana sebuah pengalaman yang dijadikan sebagai pengetahuan konkret dari Mark Manson gitu. Karena sejatinya pengalaman pun saya kira dari masing individu itu memiliki otentisitas yang berbeda, dan impressionnya, kesannya juga berbeda-beda pula gitu. Kemungkinan berbedanya sangat besar, meskipun kan ada kemungkinan yang sama. Jadi teman-teman yang baca buku ini silahkan dibaca karena cukup menarik dan cukup renyah, tapi jangan jadikan itu sebagai kesimpulan yang valid gitu. Kesimpulan yang valid karena sebenarnya dalam setiap buku pun tidak ada yang benar-benar valid gitu, karena ya yang namanya relativitas atau relatif itu ya pasti ada gitu. Apalagi kalau kita pakai epistemologi postmodern misalkan, bahwa setiap pemikir memproduksi pikiran-pikirannya tidak terlepas dari latar belakang dan kepentingannya gitu. Jadi kemungkinannya untuk salah itu ada gitu. Oleh karena itu, dari sifat manusia yang punya potensi untuk keliru, tentu kita tidak bisa mempercayai secara penuh. Harus kita buktikan, harus kita
benar-benar lihat secara melek dengan realitas bagaimana validitas dari pengetahuan yang kita dapatkan, termasuk pengetahuan yang kita dapatkan dari buku ini. Yang penting jangan lupa untuk terus membaca dan teruslah memupuk literasi untuk memberikan nutrisi terhadap sang kepala. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.